Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rikonan Channel. Kali ini saya akan membahas tentang cara menggunakan modul analog output tipe DA08C, yaitu dengan 8 poin output dan outputnya adalah 4-20 mA. Oke, di sini indikatornya menyala merah ya, sebab di IO table PLC-nya itu belum saya register ya untuk modul analog output ini. Berarti istilahnya antara CPU dengan modul itu belum bisa komunikasi ya. Jadi indikatornya menyala merah. Oke, agar lebih jelas untuk indikator ini kita bisa cek di manualnya. Oke, di sini ada indikator ya, ada 4 indikator yaitu run, ERC, ERH, dan adjust. Oke, misalkan yang run nyala ya, berarti dia adalah kondisi normal mode. Kalau ERC itu success disconnection detection, berarti outputnya itu tidak terhubung dengan beban, seperti itu. Untuk ERH berarti error has occurred during data exchange with the CPU unit. Biasanya karena IO table-nya itu belum diregister ya. Dan untuk adjust itu berarti dalam gain adjust mode, seperti itu. Dan di sini di analog output-nya itu ada unit number ya. Dari sini ini ada switch. Di sini yang atas ini kali 10 pangkat 1 dan yang bawah 10 pangkat 0. Ya, ini posisinya yang atas 0, yang bawah 1. Kalau sekarang. Oke, di sini menjelaskan bahwa kalau unit 0 itu nanti unit numbernya 0 dan special IO unit area itu di CIO 2000 sampai 2009. Untuk 2000-nya itu settingnya, dan 2001 sampai 2009 itu adalah outputnya. Dan juga untuk settingannya lagi ada di D20000 sampai D20099 ya. Dan ini seterusnya. Ini nanti saya menggunakan unit 1, berarti CIO-nya untuk pengenablannya di 2010 dan outputnya di 2011 sampai 2019 ya. Untuk settingan yang lain di D20100 sampai D20199. Oke, untuk terminalnya, untuk outputnya ini ya tipe DA08C ya. Untuk analog output pertama itu di sini. Ini output 1, output 2, output 3, output 4, output 5, 6, output 7, output 8. Dan di sini jangan lupa untuk supply ya, plus minus ya. Plus 24 volt dan 0 volt. Oke, langsung saja ke hardware-nya. Nah, di sini adalah yang merah itu plus 24 volt, yang kuning hijau itu 0 volt, dan di sini saya menggunakan output 1 ya. Yang warna biru output plus, yang warna hitam output min. Itu saya hubungkan dengan controller MT4Y. Dia inputan 420 mA. Dan di sini udah saya setting displaynya itu 4 sampai 20. Akan memudahkan tampilan dari outputnya. Oke, langsung saja kita masuk program. Kita buka ACX Programmer. Oke, klik file, new. Ini menggunakan CJ2M CPU 14. Ya, untuk tabnya USB ya. Oke, kita langsung masuk ke IO table. Di sini IO table dan unit setup. Masuk ke main rack, kemudian klik ini kan modul yang terpasang cuma satu ya. Jadi ya klik, double klik empty slot, terus pilih general purpose analog IO. Pilih DA08C. Nah, di sini unit saya menggunakan unit 1 ya. Ini harus disesuaikan dengan di sini. Oke, unit 1, klik OK. Kemudian bisa kita download ke CPU-nya, ke PLC-nya biar tidak tampil error ya. Oke, kita connect ini ya. Connect. Nah, dia ada error log. Kita bisa cek error lognya.
Nah, IO setting error, berarti IO tabelnya belum setting, seperti itu. Oke, langsung saja kita ini ya, kita transfer IO table to PLC. Transfer. Oke. Oke, di sini sudah menyala hijau ya di sini. Dan sini belum menyala sebab ini dalam program mode. Kalau program mode CPU-nya runningnya tidak menyala. Oke, kita monitor mode. Nah, CPU udah menyala ya. Ya, cuman ini belum di enable, kita bisa cek di sini. Nah, ini masih disable ya. Kita compare dengan yang di unitnya. Nah, di unitnya itu juga masih disable. Itu kita bisa mengenable-nya satu-satu seperti ini. Ya, atau kita by software, by ladder ya. Ya, kita bisa ladder satu-satu seperti ini, kemudian kita transfer PC to unit. Ya, ini tidak bisa transfer karena masih running. Oke, kita ke program mode seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa enable satu-satu seperti ini ya. Yang perlu di enablekan itu ini, dan juga nah, ini untuk conversion time dan resolusi setting. Ini kita pakai default ya, 4000. Dan juga ini harus posisi output begin. Ya, seperti itu. Kita bisa coba lagi transfer PC to unit. Ya, ini kita harus pastikan bikin ya. Caranya seperti itu. Dan juga agar lebih mudah kita pakai ladder saja. Nah, kita offline dulu, kita pakai ladder, kita ambil P on. Oke, kita pakai instruksi ini, new PLC instruction. Ketik 021 move spasi pakai FF spasi D20 100. Oke, nah gimana cara menentukan ini? Itu gini, kita bisa cek di IO table-nya. Nah, di sini bisa dilihat ya, untuk mengenablekan ini, kita kan sebenarnya kan harus kita enablekan satu-satu. Ya, biar lebih cepat kita cek seperti ini. Ini kan 1 bit 0. Ya, bit 0 sampai bit 7 ya. Alamatnya D20100. Oke, bisa kita cek kalkulator. Ya, ini pilih yang programmer. Kita pilih binar, berarti enable 1111 kali seperti itu. Kan kita bisa cek untuk hexanya FF ya. Pagar berarti move pagar FF ke D20100 seperti itu. Oke, selanjutnya untuk ini ya, conversion outputnya itu kita enable juga. Ya, ini bit 0 sampai bit 7, alamat CIO 2010. Oke, kita bisa cek move 021 pagar FF juga ke 2010. Misalkan ini bikin ya seperti itu. Kalau ini enable ya. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita coba untuk transfer ke PLC. Tabelnya juga. Oke. Oh iya, ini lupa, masih monitor mode ya. Ini kita masukkan ke monitor mode dan kita cek di IO table-nya. Kita compare langsung. Mismatch. Nah, sebenarnya di sini tadi kan tidak kita enable satu-satu ya. Cuman sekarang di PLC-nya itu sudah enable semua. Itu enable semua dan ini conversion outputnya sudah begin semua. Seperti itu. Sebenarnya kita juga bisa enable satu-satu seperti ini. Oke, sama saja kan ya.
Kalau saya lebih suka yang pakai software ini. Dan juga walaupun di IO tabelnya udah di enable, cuman kalau yang instruksi ini tidak ada, itu outputnya tidak keluar biasanya. Seperti itu. Oke, langsung saja seperti ini. Kita buat program sederhana. Kita ambil P-on dulu. Oke, kemudian ini nanti kita mau setting speednya nggak ya 0-100 ya, 0-100% ya, untuk output 4-20 mili. Kita ketik kali spasi D0 spasi D2 spasi D4 ya, misalkan di nilai itu setting, D2 nya itu faktor, D4 nya itu output. Oke, seperti ini. Dan ini nanti kita umpankan ke analog output ya. Dan juga di sini itu kita bisa cek instruksi help. Itu output dari perkalian itu double integer 2 word ya. Sedangkan untuk output itu butuhnya 1 word. Berarti bisa kita move. Nah, kita pakai instruksi move D4 ke alamat outputnya di 2011. Misalkan ini output 1. Nah, menentukan 2011 nya di mana? Kita bisa cek di sini. Nah, ini outputnya itu di 2011 sampai 2018. Ini hasil IO ya. Cek di output 1 set value, saya cek di sini. Oke. Kemudian kita download ke PLC. Oke, faktornya ini mengapa kok 40? Sebab kan gini, nanti kita kan settingnya 0-100 nih. Ini kita coba ya diisi 100 dulu. Nah, berarti gimana caranya dari nilai 100 ini menjadi nilai 4000? Nah, berarti kita kalikan dengan 40 seperti itu. Nah, kita bisa cek di sini. Nah, di sini sudah tampil 19,9 ya. Hampir 20 mili. Oke, kita coba kita pakai nilai yang lain, misalkan 50. Ya, 12 mili. Misalkan 25. 8 mili ya, 7,9. Misalkan 0. Ya, dia sudah berfungsi ya, seperti itu. Oke, misalkan kita mau ganti resolusi. Kita maunya resolusi 8000. Oke, bisa kita cek ke sini, bisa kita ubah resolusinya jadi 8000. Ini ya. 8000. Nah, kemudian transfer PC to unit. Nah, dia tidak bisa karena running. Oke, kita masuk ke sini. Nah, ini kita jadikan program mode. Oke, kembali lagi ke setting yang tadi. Ya, kita transfer PC to unit. Nah, bisa kita compare untuk mengecek apakah sudah masuk settingannya. Nah, sudah ya. Oke, kita coba 100, langsung 100%. Ya. Dia masih ya, ini masih program mode. Kita monitor mode. Nah, 12 ya. Berarti untuk faktor kalinya itu harus kita kalikan menjadi 80. Nah, saat nilainya 8000, maka di sini 20 mA. Kan kita 50% ya. Outputnya 4000 di sini ya. Di sini 12 mili. Misalkan 25%, di sini 2000, sini 8 mili. Kalau 0 4 mili ya. Seperti itu.
Oke, demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.